Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Nah Ustadz, kita mungkin masuk ke bagian intinya Ustadz, yaitu solusi. Apa sih sebenarnya solusi yang ditawarkan sama Islam ketika menghadapi hal seperti ini Ustadz? Ya, solusinya ya, Islam itu agama yang nyuruh pemeluknya untuk jadi orang-orang cerdas. Makanya di Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, apa kalian nggak berpikir, apa kalian nggak berakal, karena disuruh jadi orang yang berilmu, orang yang pinter. Makanya disuruh belajar dalam agama Islam tuh hal yang penting supaya orang tuh berilmu. Beda orang berilmu sama orang yang nggak berilmu, ya kan. Nah, ketika ada suatu masalah, orang yang berilmu itu bakal menyelesaikan masalah itu dengan cerdas dia itu. Nah, dengan cerdas dia bakal selesaiin. Kira-kira apa jalan keluarnya supaya masalah ini nggak makin gede atau nggak nimbulin masalah-masalah yang lain. Nah, emosi harus diredam. Nah, harus makan madu misalkan di sini kan. Allah, nih, madu taslim Ustaz. Iya, biar cooling down sebentar kan. Nah, makan madu misalkan di sini kan. Nah, jadi rada tenang lah hatinya gitu. Jadi namanya yang keluar dari badan kita itu kan hasil dari yang dalamnya kayak gimana kan. Nah, ini dalamnya harus benerin juga, minum madu lah gitu. Jadi biar dalamnya itu benar. Jadi bisa nyelesain masalah dengan cerdas, nggak terburu-buru. Makanya Nabi bilang al-isti'jalu minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari setan, kata Nabi SAW. Iya. Kemudian Contoh lagi ya, solusi ya. Kita kasih contoh masalah aja lah. Contohnya tadi kan kita nyebutin emosi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam keluarga. Islam mengajarkan untuk kita selesaiin masalah keluarga dengan cerdas. Caranya gimana? Konsultasi. Jangan kita ribut cerai. Akhirnya terbiasa jadi orang yang meninggalkan masalah, bukan menyelesaikan masalah nanti. Nah, ketika ada suatu masalah, belajar diselesaikan. Jangan ribut sama karyawan, ya udah nggak usah kerja sini aja. Ya jangan begitu. Nah, ribut sama istri, udah cerai. Balik ke tempat orang tua, nggak bisa begitu. Masalah nggak bisa dihindarkan seumur hidup. Kalau biasa kayak gini ya gimana mau hidup? Jadi harus biasa menyelesaikan masalah. Makanya dalam Islam juga, kalau suami istri ribut, salah satu caranya kata Allah Ta'ala, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus wali dari keluarga laki-laki dan utus wali dari keluarga wanita untuk ketemu supaya damai. Nah, kadang kan suami istri kalau ketemu nih masih emosi kan. Jadi supaya damai, ini utusan masing-masing walinya ketemu untuk mendamaikan. Nah, itu salah satunya dalam keluarga ya. Kemudian dalam masyarakat, dalam hidupan bermasyarakat sama tetangga segala macam, itu pun nggak bisa diselesaikan dengan kekerasan, dengan emosi, nggak bisa. Bahkan Nabi SAW saja, kalau ada ranting pohon tetangga yang masuk ke daerah kita, yang bersandar ke rumah kita, itu nggak boleh dipotong. Kenapa? Diajarin lapang dada. Ya mereka melakukan gitu, kita pun melakukan begitu, sama. Dia ganggu kita pun sering ganggu dia. Bukan kita di rumah berisik, ngomel sama anak misalkan, gangguin tetangga kan. Tetangga bisa sabar sama kita, kenapa kita nggak bisa sabar sama dia? Nah, apalagi udah ngaku saya ini orang muslim, udah ngaji, ya harusnya justru malah lebih sabar, bukan buru-buru. Bahkan ada sebuah kisah seorang ulama yang dia itu ditegur sama tetangganya gara-gara ada sebagian sampahnya masuk ke tempat tetangganya itu. Tetangganya ngomel. Ini kenapa ini sampah dibuang ke sini? Ngomel-ngomel. Minta maaf, nggak sengaja katanya. Ya udah. Sampai akhirnya ini si fulan ini meninggal. Si ulama ini meninggal. Meninggal, tetangganya datanglah ke rumah fulan ini untuk takziah. Ketika dia takziah, dia ngelihat ada tetesan air. Ini tetesan air apa kata dia? Ternyata tetesan air dari talang rumahnya dia nih si tetangga. Tetesan air dari talang kotoran, bekas buang air kecil sama buang air besar. Selama ini airnya netes ke rumah ulama itu. Nggak pernah komen, nggak pernah ngamuk, sabar. Ini namanya kehidupan bertetangga kayak gini. Nah, orang kepalanya masing-masing itu beda mikirannya. Nggak bisa harus dibenturkan, harus ada tenggang rasa, gotong royong, saling tolong menolong. Nggak bisa harus emosi segala macam, ya kan? Nah, ini dalam masyarakat. Kemudian dalam masalah anarki. Nah, ini dalam kehidupan bernegara berarti kan. Terkadang terjadi
kesalahpahaman atau ketidakcocokan masyarakat sama pemimpinnya. Nah, ini gimana cara cerdas untuk nyelesain masalah ini? Islam sudah mengajarkan. Islam tuh ngajarin semuanya. Bahkan sampai cara buang air diajarin. Masa untuk ngurus negara sama pemerintah hubungan masa nggak diurus kan? Diajarin sama Nabi SAW. Makanya kita itu diajarin untuk taat sama pemerintah. Ini hal yang pertama. Taat sama pemerintah. Kita tahu dalilnya banyak banget. Mungkin nggak perlu di sini disampaikan. Salah satunya di Quran yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga pemimpin kalian. Nah, tapi di ayat ini Allah tidak mengkaitkan kata taatilah ketika sampai pemimpin. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Nggak diulangi kata taati. Kata para ulama, ini sebabnya karena ketaatan pada Allah itu mutlak, ketaatan pada Nabi itu mutlak, tapi ketaatan pada pemerintah itu terikat dengan perintah tersebut. Kalau perintahnya dari pemerintah itu dari pemimpin, sesuai dengan syariat alias nggak menyelesaikan syariat, harus dikerjakan. Tapi ketika menyelisih syariat, nyuruh kepada yang haram, nyuruh kepada kezaliman, maka itu nggak boleh dikerjakan. Ini bedanya. Ini kan kita tahu, nah itu yang sering kita dengar kan. Dan terkadang ada kezaliman. Pemerintah itu terkadang ada kezaliman. Dan ini pun dijelaskan sama Nabi SAW bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Solusinya bagaimana? Banyak. Nabi SAW diantaranya kalau melihat sesuatu yang kamu tidak sukai dari pemerintahmu, fala yubdihi alaniyah, kata Nabi. Jangan kamu sampaikan secara terang-terangan. Yang kamu nggak suka sama pemerintah itu jangan. Lakin falyakhudh biyadih, kata Nabi SAW. Ambil tangannya, nasihatin. Ini salah satu cara. Jadi caranya bukan dengan kekerasan, dengan ribut, itu bukan. Tapi cara ini salah satunya adalah dengan menasehati ini dengan baik-baik, supaya nggak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Mereka ini kerusak itu segala macam. Mereka kan mau menunjukkan powernya mereka, kemampuan mereka untuk ini lawan pemerintah segala macam. Kalau kita lewat akal aja, namanya masyarakat lawan pemerintah itu dilihat dari zaman ke zaman, nggak bakal ada yang menang. Nggak pernah ada yang menang. Gimana antum mau ngelawan pemerintah yang pakai tank, pakai pesawat tempur, antum bawanya pisau dapur, bawanya pisau, bawanya apa? Dulu gesper yang ada itu. Nah, bawanya pisau. Gimana? Nah, ini lewat akal sehat aja maksudnya kan. Nah, makanya kita juga harus cerdas masalah ini kan. Itu salah satunya. Dan tambah lagi pemerintah kita ini Muslim. Nabi SAW sudah bilang, dan ini namanya khobar sodik. Ini hadis Nabi yang ternyata benar kejadian. Kata Nabi SAW bilang bahwa saya nanti akan ada suatu pemerintah atau seorang yang memimpin kalian, ta'rifuna wa tunkirun. Yang pemerintah itu melakukan kezaliman, yang kalian tahu itu kezaliman, dan kalian mengingkari itu semua. Kemudian kata para sahabat, afalan nuqatiluhum. Kalau ada pemerintah kayak gitu, berarti kita perangin aja, kita berontak aja ke dia berarti, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, la masallu, nggak boleh, kata Nabi, selama mereka masih sholat. Nah, selama mereka masih sholat, alias apa? Selama masih terikat dalam keislaman, nggak boleh. Dari hadis ini kita lihat para sahabat berusaha mengingkari kezoliman pemerintah dengan tangan mereka, dengan diperangi. Kata Nabi nggak boleh, selama mereka masih sholat, sama mereka masih Islam. Dan ini bukan berarti kita ridho sama kezoliman. Enggak. Kita berusaha merubah kezoliman itu dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Caranya macam-macam. Kita langsung ke dia, atau lewat jalur yang dibenarkan dalam Islam. Lewat orang-orang yang dekat dengan pemerintah untuk nasehatin. Dan ini sudah dilakukan oleh sebagian orang. Jadi jangan bilang dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafi ini nggak mendakwahi pemerintah. Kita dakwahi, cuma kan nggak perlu di share di Instagram, share di mana, nggak perlu. Karena kan kata Nabi apa? Fala yubdihi alaniyah, jangan dikasih tahu terang-terangan. Namanya kasih tahu terang-terangan nih, berarti jangan sampai orang lain tahu. Masa kalau udah nasihatin harus kasih tahu semua orang, kan ya? Enggak. Dan ada memang, dan nggak perlu sebutkan namanya, nanti bisa fala yubdihi alaniyah lagi nanti. Nah, ini ada mereka menasihati pemerintah, ngirim surat ke mereka untuk ngasih tahu ini kezaliman. Ini salah satu caranya.
Dan nah ini yang terakhir, Nabi SAW dalam hadis-hadisnya itu berkali-kali ngulang gimana sikap kita sama pemerintah yang zalim sama kita. Kata Nabi, Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.